pagi, ciao An, good morning. Nah, jadi ini buku yang ketiga, lanjutan. Buku impian tercapai, perlu kesabaran dan berserah pada Tuhan. Isi buku yang keempat, melakukan aktivitas perlu bergantung pada Tuhan. Kita manusia tidak lengkap jika tanpa Tuhan yang lakukan. Untuk kita maju dalam menjalankan hidup, sebab banyak harta tidak mungkin ia bisa melengkapi hidup yang puas. Saya juga mengalami sukses dan gagal tanpa disertai dalam Tuhan. Tidak mungkin bisa dihadapi sesuatu dengan tenang. Dan manusia yang terpenting perlu Tuhan berserta di dalam hidupnya supaya kehidupan yang dijalani benar-benar bermanfaat dan bisa memberi sesuatu kebanggaan serta kepuasan. Saat manusia punya masalah, Tuhan yang tahu masalah yang bisa bantu menyelesaikannya. Kita manusia harus belajar banyak tentang kehidupan di dunia dan tentang kehidupan mengenal Allah. Manusia punya pikiran yang tenang saat usia memasuki 40 tahun sebab ia mulai mandiri dalam ambil keputusan, berpikir berdewasa dalam kepribadian. Saatnya sadar bahwa kebutuhan dalam hidup bukan hanya uang saja, tetapi membutuhkan rohani dalam kepribadian, kesehatan, kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan dengan rasa senang dan bermanfaat. Isi buku yang kelima, hidup bahagia perlu menikmati hidup dengan rasa senang. Seseorang bisa hidup tenang, maka ia menerima kebahagiaan tanpa disadari. Sebab orang yang tenang seperti orang yang lagi santai dan menikmati hidup yang nilainya sangat tinggi dalam menjalankan hidup, maka kebahagiaan pun terasa untuk dinikmati. Untuk kita merasa senang, perlu mengatur waktu dalam 24 jam itu diatur sebaik mungkin. Kesempatan untuk menikmati kesenangan itu bisa dilakukan oleh siapapun, seperti jalan-jalan, makan-makan, belanja, olahraga, bepergian, nonton, dan banyak sekali yang bisa membuat seseorang senang dan bahagia untuk melewati hari demi hari. Kehidupan perlu dinikmati, bukan harus dikerja saja, tapi ada waktu melewati hari demi hari, tahun demi tahun. Jadi nikmatilah hidup dengan penuh semangat dan punya rencana yang matang. Biasakan diri untuk selalu senyum, biasakan diri untuk memberi kepada orang lain, menolong orang lain tanpa balasan. Latihlah diri untuk hidup sehat, untuk saling membangun kepada sesama, hargailah orang lain. Belajarlah bicara membangun antara sesama. Yang keenam, lewati hari-hari dengan mensyukuri hidup dalam pekerjaan. Banyak manusia setiap hari sibuk bekerja, terkadang lupa dengan kewajiban yang semestinya dilakukan, sehingga saat bekerja ada yang stres, tekanan pikiran, ada yang tidak bijaksana dalam ambil keputusan, suka marah-marah. Tetapi manusia tidak bisa rasa tenang atau mensyukuri pekerjaan yang diterima, sebab banyak hal yang mempengaruhi pikiran seseorang. Untuk kita bekerja, mensyukuri apa yang dilakukan setiap hari. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama apakah kita sebelum bekerja sudah bicara sama Tuhan dan minta nasihat Tuhan dari firman-Nya, sehingga pikiran kita selalu diperbaharui serta mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi berbagai masalah. Inilah yang terpenting buat kita masing-masing lakukan sebelum bekerja. Kedua, saat bekerja jangan dibawa-bawa masalah keluarga atau masalah lain, sebab segala sesuatu ada saatnya diselesaikan, sehingga kemandirian dan kedewasaan dalam bekerja luar biasa, memiliki sikap yang dinilai bisa dikagumi dan dihargai. Kita harus menikmati pekerjaan apapun yang dilakukan tanpa beban, agar suasana bagaimanapun akan membawa suatu semangat dan rasa bahagia dalam pekerjaan tersebut. Isi yang buku kelima, rasa bangga saat menerima penghargaan dan penghasilan
proses keberhasilan diuji apakah seorang mampu melakukan atau tanggung jawab setelah diberi harta serta kepercayaan. Orang yang mandiri dalam hidup itu suatu kesuksesan yang telah dilewati berbagai tantangan. Yang kedelapan, untuk capai hasil harus lewati cobaan dan tantangan. Perjuangan dimulai dari nol kepada semua orang. Jadi bagaimana cara manusia melewati nol tersebut perlu melangkah dengan usaha yang keras. Yang kita dapatkan berbagai tantangan dan cobaan. Jika kita melawan cobaan itu dan terus maju, maka kita akan melangkah selangkah demi selangkah sebelum melewati 50% langkah yang kita lalui. Maka perjuangan masih berat. Tetapi jika sudah melewati 70%, maka orang yang melangkah tersebut sudah punya fondasi hidup yang kuat. Tinggal 30% lagi akan menuju apa yang diinginkan tercapai. Orang yang menghargai waktu, yang mau bekerja keras dan bisa ambil keputusan, maka ia bisa menjadi orang yang mandiri dan sukses. Hukum untuk orang yang capai sukses harus teliti dan manfaatkan waktu itu yang harganya mahal. Isi buku yang ke-9, apakah tantangan berat bisa dilewati? Bagi orang yang malas tidak bisa menghadapi tantangan yang berat, dan orang yang siap menghadapi tantangan berat, orang yang terbiasa hidup susah dan punya kesabaran yang besar. Seseorang yang punya impian yang besar dan memiliki ambisi yang besar bisa melewati tantangan yang berat. Orang yang suka tantangan dan orang yang bijaksana yang bisa melewati berbagai cobaan-cobaan berat. Orang yang tidak pernah mengalami hidup susah tidak mudah melewati hidup yang besar tantangannya, karena mereka terbiasa dengan kehidupan yang bebas dari tantangan berat. Manusia yang berpikir luas dan memiliki kedewasaan bisa menghadapi tantangan berat tersebut. Oke, saya sekianin dulu. Berhubung takutnya bisa melewati dari 10 menit ya. Sebenarnya masih bisa satu, cuman terhimpit dengan waktunya. Maka saya selesaikan dulu. Tonton terus videonya ya. Anda akan belajar dari motivasi kehidupan yang nyata yang sudah dilewati selama ini. Oke. Mantap, luar biasa motivasi pada